Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningrum dengan NIM C0D024001 dari program studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemotongan PPh pasal 26. Nah, latar belakangnya yaitu meningkatnya aktivitas ekonomi internasional membuat banyak perusahaan di Indonesia melakukan pembayaran kepada pihak luar negeri seperti royalti, bunga, dividen, atau jasa untuk menjamin bahwa penghasilan tersebut tetap dikenai pajak secara sah. PPh pasal 26 diberlakukan sebagai mekanisme pemotongan yang memastikan penerimaan negara tetap terpelihara dan potensi penghindaran pajak dapat diminimalkan. Selanjutnya, pengertian PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan pihak luar negeri selain untuk bentuk usaha tetap yang berasal dari Indonesia. Pemotongannya dilakukan oleh pihak yang membayar penghasilan sehingga pajak dipungut sebelum diterima oleh penerima. Nah, mekanisme ini mempermudah administrasi, memberi kepastian bagi negara, dan mengurangi resiko penghindaran pajak. Nah, untuk dasar hukumnya yaitu ketentuan mengenai PPh pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang menjelaskan cakupan penghasilan yang dipajaki, tarif yang digunakan, serta kewajiban bagi pihak pemotong. Landasan hukum ini memastikan pelaksanaan pemotongan berjalan tertib dan selaras dengan prinsip perpajakan internasional. Nah, untuk wajib pajaknya, wajib pajak yang dikenai ketentuan PPh pasal 26 adalah pihak luar negeri, baik individu maupun badan yang menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, pengecualian diberikan kepada bentuk usaha tetap karena memiliki mekanisme perpajakan tersendiri. Nah, objek pajak PPh pasal 26 itu penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa, hadiah, pensiun, pembayaran berkala premi swab. Yang ketiga, keuntungan dari pembebasan utang. Yang keempat, penjualan atau pengalihan harta tertentu seperti emas, berlian, mobil, kapal, pesiar, dan lain-lain. Yang kelima itu premi asuransi yang dibayar kepada perusahaan luar negeri. Yang keenam, pengalihan saham conduit company. Dan yang terakhir itu ada penghasilan kena pajak dari bentuk usaha tetap yang dikirim ke kantor pusat. Nah, objek-objek ini dikenai pemotongan agar penghasilan yang berasal dari Indonesia tetap dipajaki meskipun diterima oleh pihak luar negeri. Nah, untuk tarif PPh pasal 26 itu secara umum tarif yang digunakan adalah 20% dari jumlah bruto untuk dividen, bunga, royalti, sewa, jasa, hadiah, dan penghasilan sejenisnya. 20% dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan harta tertentu dan premi asuransi luar negeri. Dan yang terakhir itu 20% atas penghasilan kena pajak dari bentuk usaha tetap jika tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dapat memberikan tarif yang lebih rendah. Nah, sifat pemotongannya itu pada umumnya pemotongan PPh pasal 26 bersifat final sehingga pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan. Namun, dalam beberapa situasi, misalnya jika terdapat hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau perbuatan status wajib pajak, sifat pemotongan dapat berubah menjadi tidak final sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, untuk penerapan tarifnya, penerapan tarif dilakukan saat pembayaran dilakukan oleh pihak di Indonesia. Perhitungan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal pembayaran. Dalam kondisi tertentu, tarif dapat berbeda apabila terdapat perjanjian pajak internasional atau P3B antara Indonesia dan negara tempat wajib pajak berdomisili. Nah, pihak pemotong pajak PPh pasal 26 itu pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, ketiga penyelenggara kegiatan, keempat bentuk usaha tetap, kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang terakhir itu pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong. Pihak pemotong wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan pajak.
Nah, berikut ini ada contoh soal mengenai pembayaran royalti. Soalnya, PT Sinar Digital membayar royalti kepada perusahaan luar negeri sebesar 200 juta. Nah, perusahaan luar negeri tersebut tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Hitunglah PPh pasal 26 yang harus dipotong. Nah, diketahuinya itu jenis penghasilannya berupa royalti, penerimanya wajib pajak luar negeri atau bukan bentuk usaha tetap, penghasilan brutonya itu sebesar 200 juta, tarif PPh pasal 26 untuk royalti itu sebesar 20% dari bruto. Nah, yang ditanya itu berapa PPh pasal 26 yang harus dipotong? Jawabannya seperti berikut. PPh pasal 26 itu sama dengan 20% dikali 200 juta. Hasilnya sebesar 40 juta. Jumlah bersih diterima penerima penghasilan itu 200 juta dikurangi dengan 40 juta sama dengan 160 juta. Nah, untuk soal kedua itu mengenai penjualan harta oleh warga negara asing. Soalnya itu Alan, warga negara Inggris, menjual sebuah lukisan antik di Indonesia seharga 500 juta. Nah, hitunglah PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh pembeli. Diketahui pajaknya warga negara asing atau wajib pajak luar negeri. Objeknya berupa penjualan harta. Harga jualnya sebesar 500 juta. Perkiraan penghasilan netonya itu 25% dari harga jual. Nah, tarif PPh 26-nya itu sebesar 20% dari perkiraan itu. Ditanya, berapakah PPh pasal 26 yang dipotong? Jawabannya, hitung penghasilan neto. 25% dikali dengan 500 juta sama dengan 125 juta. Nah, 20% itu dikalikan dengan 125 juta sama dengan 25 juta. Jumlah bersih diterima penjual itu 500 juta dari harga jualnya dikurangi dengan hasil tarif PPh 26 dikalikan dengan penghasilan itu sebesar 500 juta dikurang 25 juta, hasilnya 475 juta. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya bahas sedikit tadi itu PPh pasal 26 memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia karena memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh wajib pajak luar negeri dari sumber di Indonesia tetap dikenai pajak secara adil dan sesuai ketentuan. Pengaturan yang jelas mengenai objek, tarif, dan pihak pemotong membuat mekanisme pemungutan pajak menjadi lebih tertib dan mengurangi risiko sengketa perpajakan. Dengan tarif yang umumnya sebesar 20% dari penghasilan bruto, aturan ini memberikan kepastian hukum bagi pembayar maupun penerima penghasilan. Dan selain itu, sifat pemotong yang final menjadikan PPh pasal 26 ini sebagai instrumen yang efektif dalam menjaga penerimaan negara serta mendukung kepastian dalam transaksi lintas negara. Nah, itu tadi video singkat dari saya mengenai penjelasan pemotongan PPh pasal 26. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.